Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Perawati Buru Nenggolan dengan NIM 08011282025067. Program ketiga yang akan saya jelaskan adalah program jika dua input bilangan genap dijumlah nilainya genap, maka tampil ya. Jika hasilnya ganjil, tampilnya tidak. Jika dua bilangan tersebut ganjil dan jika dijumlahkan hasilnya genap, maka tampilnya genap. Jika dijumlahnya ganjil, maka tampil kata tidak. Jika kedua bilangan tersebut berbeda, satu ganjil dan satu genap, jika jumlahnya genap, maka muncul kata iya. Jika jumlahnya ganjil, maka muncul kata tidak. Nah, sebelum memulai program, hal yang perlu diingat dalam membuat suatu program itu adalah struktur umum. Struktur umum yang saya pakai adalah include iostream sebagai file header yang digunakan untuk menggunakan cout, cin, dan inline. Selanjutnya ada using namespace std sebagai compiler yang berfungsi untuk menerjemah program komputer. Dan yang terakhir ada inmain sebagai fungsi utama pada C++. Kemudian kita deklarasikan variabel. Variabel yang saya gunakan adalah variabel P, Q, dan R. Dengan tipe variabel ini adalah integer. Setelah itu cout, masukkan bilangan pertama sama dengan cin P. Kemudian cout, masukkan bilangan kedua sama dengan lalu cin Q. Setelah itu, kita akan menggunakan rumus pernyataan kondisi, di mana if P mod 2 sama dengan 0 dan Q mod 2 sama dengan 0. Kemudian eksekusi nilai R sama dengan P tambah Q. Lalu kita masuk ke kondisi. Nah, jadi di sini di dalam kondisi ada kondisi seperti itu. Jadi kita menggunakan kondisi lagi di dalam kondisi yang pertama ini, yaitu if R mod 2 sama dengan 0, cout ya, else cout tidak. Artinya jika R dibagi 2 sama dengan 0 itu memenuhi, maka kita cetak ya. Jika tidak memenuhi, maka cetak tidak. Selanjutnya, kondisi kedua yaitu else if P mod 2 tidak sama dengan 0 dan Q mod 2 tidak sama dengan 0. Kemudian kita eksekusi lagi nilai R sama dengan P tambah Q. Lalu kita ke kondisi yang di dalam kondisi kedua ini. Di mana if R mod 2 sama dengan 0. Cout genap, else cout tidak. Artinya jika R mod 2 sama dengan 0, maka kita cetak genap. Jika tidak sama dengan 0, maka kita cetak tidak. Lalu kondisi ketiga yaitu else if P mod 2 sama dengan 0 atau P mod 2 tidak sama dengan 0 dan P mod 2 sama dengan 0 atau Q mod 2 sama dengan tidak sama dengan 0. Nah, kemudian kita eksekusi nilai R sama dengan P ditambah Q. Lalu if R mod 2 sama dengan 0. Cout iya, else cout tidak. Artinya jika R dibagi 2 sama dengan 0, maka cetak iya. Jika tidak sama dengan 0, maka cetak tidak. Nah, di sini kita masih bingung kan? Melihat program ini, mungkin ada yang belum mengerti atau kurang paham. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba merunningkan program ini. Apakah program ini sudah benar
Jika program ini sudah benar, maka akan muncul layar hitam sebagai tempat keluaran program ini. Nah, kita akan merunningkannya. Nah, karena layar hitam sebagai keluaran dari program ini muncul, maka program ini sudah benar. Di sini kita diminta untuk memasukkan bilangan pertama. Bilangan pertama yang saya masukkan itu adalah bilangan 6. Kemudian bilangan kedua itu adalah 2. Maka akan muncul kalimat ya. Nah, untuk yang belum paham atau masih kurang paham, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari mana kita dapat muncul kalimat ya. Jadi, kita kan memasukkan bilangan pertama. Jadi, kita masukkan nilai P itu P sama dengan 6. Nah, kemudian Q itu kita masukkan dengan 2. Lalu kita melihat ketiga kondisi. Kondisi mana yang memenuhi nilai yang kita masukkan, yaitu nilai P dan nilai Q. Kita lihat kondisi pertama. Jika P mut 2 sama dengan 0 dan Q mut 2 sama dengan 0, maka kita eksekusi nilai R, P tambah Q. Nah, kita lihat dulu, apakah P mut 2 sama dengan 0? Ya, 6 mut 2 sama dengan 0. Dan Q itu 2. 2 mut 2 sama dengan 0. Ya, memenuhi. Jadi kita tidak perlu lagi melihat kondisi kedua dan ketiga karena kondisi pertama itu sudah kita dapat. Jadi nilai yang kita masukkan ini merupakan bagian dari kondisi pertama. Lalu R sama dengan P tambah Q. Kita eksekusi nilai R. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jika 8 mut 2 sama dengan 0, maka kita cetak ya. Jika tidak, maka kita cetak tidak. Jadi, apakah 8 mut 2 sama dengan 0? Ya. Maka kita cetak ya. Jadi, kita mendapatkan hasil sebuah kalimat, yaitu dari sini. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.